Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas terkait dengan riba dalam perspektif agama dan sejarah. Hal yang pertama saya bahas adalah definisi dari riba. Riba secara bahasa itu bermakna ziyadah, yang artinya adalah tambahan. Kemudian riba secara linguistik bermakna tumbuh dan membesar, ya. Adapun pengertian secara istilah, riba adalah penambahan harta pokok secara batil, ya. Hal ini yang menjadikan riba dilarang dalam Islam. Quran surat An-Nisa ayat 29 mengatakan bahwa, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil." Ya. Banyak penjelasan yang menjelaskan dengan pengertian riba. Tetapi jika kita ambil satu benang merah yang dapat melingkupi semua pengertian itu, maka riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam, ya. Dalam Islam itu dikenal untung didapat karena resiko, dan pendapatan didapat karena biaya, ya. Riba ini melanggar prinsip ekonomi tersebut, ya. Jadi riba didapat tanpa adanya resiko, ya. Dia hanya mengacu pada faktor waktu, ya. Waktu peminjaman bertambah berarti keuntungan si peminjam pun bertambah, ya. Faktor resiko secara filosofinya tidak dapat, ya, nggak dapat. Jadi dia hanya mengacu pada pada waktu, ya. Konsep utamanya adalah time value of money, ya. Dan juga konsep utama dari pinjam meminjam bank konvensional adalah sewa modal, sewa uang, ya. Saya menyewakan uang kepada Anda mau pakai apapun, ya. Anda mau pakai apapun, silahkan kembalikan uang tersebut dengan tambahan sesuai ketentuan. Nah, itu, ya. Jadi sewa menyewa uang, dan hal inilah yang dilarang dalam Islam, ya. Pada bank konvensional, prinsip digunakan adalah financial sector based banking, dan bank syariah dia real sector based banking. Jadi Islam tidak ke sana gitu arahnya, ya. Oke, kita kembali ke materi utamanya. Dalam kaitannya dengan al-batil dalam ayat tersebut, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Quran menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Quran
ini yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang atau iwad yang dibenarkan syariah, ya. Jadi penambahan harta seseorang tanpa adanya satu transaksi, tanpa adanya satu penyeimbang, atau tanpa adanya satu iwad, ya, yang membuat harta tersebut bertambah. Ya, ingat, riba itu rata-rata nggak rata-rata ya. Riba itu adalah bertambahnya harta karena waktu. Yang pertama, yang kedua adanya pertukaran yang tidak seimbang, ya. Emas 5 kilo ditukar dengan emas 1 kilo, kan rugi. Itu kan gitu ya, kesana arah-arahnya. Nah, itu di sini bukan kata kunci ya, tapi kata unik itu yaitu transaksi pengganti, transaksi penyeimbang, atau iwad. Jadi kalau ada iwad, boleh kita mendapatkan penambahan harta, ya. Apa iwad itu? Iwad itu atau transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, ya. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek, ya. Jadi iwad itu atau penyeimbang adalah transaksi bisnis yang membuat penambahan harta kita itu menjadi halal, menjadi terlegitimasi, ya, menjadi hak buat kita, ya, dan secara adil sesuai dengan syariah, seperti transaksi jual beli, sewa, gadai, dan bagi hasil proyek. Dan itulah yang menjadi iwad perbankan syariah dalam mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari orang lain, ya. Itu penambahan harta yang didapat tanpa adanya kejadian batil. Penambahan harta didapat dengan cara yang adil, ya. Walaupun hampir sama, tapi itu berbeda filsafatnya, berbeda unsur pokoknya, ya. Motor harga 10 juta dikreditkan oleh bank konvensional dengan bunga 20%, dibayar 12 kali, berarti cicilannya adalah 1 juta per bulan, sehingga hasilnya adalah 12 juta. Berbeda dengan motor 10 juta dibeli oleh bank dan dijual kembali ke nasabah dengan harga 12 juta dan dicicil dengan harga dicicil dengan cicilan 12 kali, yaitu 1 juta per bulan, yang sama-sama menghasilkan 12 juta. Itu itu diperbolehkan karena iwadnya adalah jual beli motor, gitu kan, ya. Hampir sama tapi beda, gitu kan. Ingat ya, dalam Islam samina wa ata'na, gitu kan. Kita mungkin saat ini tidak mengetahui ilmu atau hikmah dari syariat Islam, tapi dengan berjalannya waktu pasti kita mengetahui hikmah tersebut, ya. Orang dulu tidak akan percaya, tidak akan mengerti yang namanya gunung berjalan, tapi saat ini itu menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah suatu yang datang dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari seorang Nabi Muhammad. Muhammad adalah perantaranya saja, ya. Kemudian juga janin, ya, yang merupakan alaqah yang berbentuk seperti lintah yang menggumpal seperti darah. Itu kan bentuk
bentuk janin itu kan memang mirip-mirip lintah. Apakah mungkin Islam? Apakah mungkin tuh Nabi Muhammad itu melihat apa, atau zaman dulu memiliki mikroskop yang sedetail itu juga baru diketahui abad 20 ya, itu ya. Oke. Jadi samina wa atona, kita tahu bahwa Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Allah melarang transaksi batil, transaksi yang diambil secara batil, dan boleh mendapatkan keuntungan secara adil ya. Pengambilan harta secara finansial, pinjam meminjam, atau based on time value of money, itu dilarang dalam Islam ya, tidak ada. Yang ada adalah kita melakukan transaksi real itu. Nah, langsung saja ya ke pengertiannya. Pengertian menurut ulama-ulama. Yang pertama adalah menurut Badal ad-Din al-Ayani, prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Jadi tanpa ada iwad atau tanpa adanya transaksi bisnis real, maka penambahan harta tersebut bisa dikatakan sebagai riba. Nah, kemudian menurut Imam Syarasi yang menganut mazhab Hanafi, dikatakan bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Kemudian Imam An-Nawawi juga berkata demikian. Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Quran dan As-Sunnah adalah penambahan atas harga pokok atau penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman ya. Kemudian kelima itu qatadah. Menurut ulama qatadah, riba jahiliyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan. Jadi adanya denda. Jadi adanya tambahan pengembalian dikarenakan ketidakmampuan membayar. Nah, itu denda ya. Denda itu memang riba karena adanya penambahan harta karena unsur waktu, karena dia tidak mampu membayar. Tetapi dalam Islam itu, dalam bank syariah itu disiasati dengan cara denda itu tidak boleh menjadi pendapatan dari institusi atau bank ya, atau lembaga keuangan. Tidak boleh ya denda, tetapi dimasukkan bersama dana kebajikan atau qardul hasan ya. Jadi dana untuk kebajikan, dia bukan merupakan pendapatan dari lembaga keuangan syariah ya, itu disamakan dengan bunga. Kita kan tetap ya, lembaga keuangan itu tidak terlepas dari sistem bunga ya yang diterapkan oleh Indonesia, karena tetap saja kita masih menginduk pada bank Indonesia, di mana kita menyimpan suatu dana di bank tersebut dan kita mendapatkan imbalan berupa bunga ya dari Bank Indonesia, dan bunga tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Kemudian Ja'far As-Siddiq
dari kalangan Syiah ya. Mungkin kita bisa mengambil sedikit manfaat dari kalangan Syiah ini. Ja'far As-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat ma'ruf lagi atas transaksi pinjam-meminjam dan sejenisnya. Padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia. Jadi hutang menurut Ja'far As-Shadiq merupakan suatu peristiwa kebajikan ya, suatu amalan kebajikan yang dimana merupakan qard yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia. Jadi itu tujuan itulah, mungkin mudahnya itu tujuan amal ya. Tujuan amal, bukan tujuan bisnis. Pinjam meminjam merupakan proyek Allah, proyek akhirat yang ditujukan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pinjam meminjam tersebut, ya kan? Bahkan ada ayat atau ada hadis qudsi mengatakan jikalau manusia tahu disarankan untuk membebaskan hutang orang yang tidak mampu membayarnya ya, karena hal itu akan menguntungkan bagi orang tersebut ya. Itu jadi tidak boleh disatukan antara akad kebajikan dengan akad transaksi bisnis. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan definisi riba ya. Di lain waktu akan dijelaskan jenis-jenis riba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.